Berapa banyak di antara kawan-kawan semua yang memiliki koin ini? Seperti yang kawan-kawan lihat, ini adalah koin Prancis 10 cm tahun 1969. Nah, bagi kawan-kawan yang punya ataupun yang belum punya, namun belum mengetahui detail informasi, data, fakta, dan cerita numismatiknya, barangkali konten kali ini akan menjawab rasa keingintahuan kawan-kawan semua. Jadi, mari simak bersama-sama videonya hingga selesai. Are you ready? Nah, koin 10 cm Prancis tahun 1969 merupakan salah satu pecahan kecil yang merepresentasikan semangat Republik Prancis pada akhir dekade tahun 1960-an. Dicetak dalam jumlah yang cukup besar, yaitu lebih dari 129 juta keping. Jadi menurut berbagai katalog numismatik internasional ya, seperti katalog koin dunia, ya koin ini menjadi bagian penting dari sistem moneter Prancis sebelum akhirnya ditarik dari peredaran atau demonetize pada 17 Februari tahun 2002 seiring transisi penuh menuju mata uang euro. Walaupun bernilai nominal rendah, pecahan kecil maksudnya, koin ini menyimpan narasi sejarah, artistik, dan ideologis yang kuat mengenai identitas nasional Prancis pasca Perang Dunia Kedua. Komposisi koin ini dibuat dari campuran aluminium nikel bronze atau aluminium nikel perunggu dengan komposisi 92% tembaga, 6% amonium, dan 2% nikel. Kombinasi logam tersebut menghasilkan warna keemasan yang khas sekaligus memberikan daya tahan cukup baik terhadap korosi. Koin ini non magnetis ya guys, tadi sudah saya tes dengan magnet dan ternyata meskipun ada campuran nikelnya, ternyata koin ini bersifat non magnetis. Memiliki berat 3 gram, diameternya 20 mm, dan ketebalannya 1,41 mm. Pecahan ini dirancang praktis untuk penggunaan sehari-hari dalam aktivitas ekonomi masyarakat Prancis. Material dan ukuran tersebut juga mencerminkan pendekatan modern dalam produksi mata uang Eropa pada era tahun 1960-an, ketika efisiensi produksi mulai menjadi perhatian utama percetakan uang negara. Sekarang kita masuk ke sisi depan koin, yaitu menampilkan figur Marianne dalam profil menghadap ke kiri. Marianne adalah personifikasi Republik Prancis dan simbol universal nilai-nilai kebebasan. Ia mengenakan topi Phrygia, lambang kebebasan yang berasal dari tradisi revolusi Prancis abad ke-18. Kehadiran Marianne pada mata uang bukan sekedar ornamen artistik semata, melainkan penegasan identitas republik yang sekuler, demokratis, dan anti-monarki. Di sekeliling potret tersebut tertulis République Française dalam aksara Latin, ya, yang berarti Republik Prancis ya. Desain sisi depan ini dibuat oleh pematung dan pengukir terkenal bernama Henri Lagrivolle, seorang seniman yang dikenal melalui berbagai karya monumental dan kontribusinya terhadap seni medali serta numismatika Prancis. Saya balik koinnya kepada sisi sebelahnya atau sisi belakangnya atau sisi reverse, yaitu tercantum nilai nominal yang berbunyi 10 cm beserta tahun emisi. Di sekelilingnya terdapat rangkaian simbol agraris berupa tangkai gandum dan cabang zaitun. Gandum itu melambangkan kemakmuran dan produktivitas nasional, sedangkan cabang zaitun merupakan simbol perdamaian.
Keduanya mengelilingi semboyan nasional Prancis, yaitu Liberté, Égalité, Fraternité, yang berarti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Moto ini lahir dari Revolusi Prancis hingga kini tetap menjadi pondasi ideologi Republik Modern Prancis. Sisi ini dirancang oleh Adrien Dieudonné, salah satu pengukir koin dan medali terkemuka Prancis pada abad ke-20. Nah, pecahan ini yang sebagaimana yang kawan-kawan lihat ini memuat tanda burung hantu atau mark burung hantu owl, simbol yang digunakan oleh Raymond Joly selaku General Coin Engraver dari Monet de Paris pada periode 1958 hingga 1974 guys. Kehadiran mark tersebut menjadi elemen penting bagi para kolektor karena membantu mengidentifikasi periode produksi dan otoritas artistik di balik pencetakan koin. Selain itu, terdapat Mint Mark Monet de Paris, institusi pencetakan uang resmi Prancis yang memiliki sejarah panjang sejak abad ke-9 dan menjadi salah satu percetakan uang tertua di dunia. Dalam dunia koin kuno, koin jadul atau dunia numismatik, 10 cm Prancis 1969 tentu kalau melihat jumlah cetakan tadi bukanlah termasuk koin langka karena jumlah cetakannya yang cukup besar. Ya, meski demikian, koin ini tetap memiliki daya tarik historis dan estetis. Ya, koin ini menjadi saksi masa ketika Perancis masih menggunakan sistem franc sebelum integrasi ekonomi Eropa melalui euro. Bagi para penghobi koin jadul, koin kuno, ataupun kolektor seperti saya ini, kolektor kelas teri, ya koin ini mencerminkan perpaduan antara seni ukir klasik, simbolisme republik, dan dinamika sejarah moneter modern Prancis. Nah, bagaimana dengan value-nya? Seberapa tinggi nilai atau panduan harga koin ini? Ya, kita akan membahasnya pada video tersendiri di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi bagaimana? Apakah kawan-kawan memiliki koin ini? Nah, kalau sekiranya tadi ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, ya mari kita diskusikan di kolom komentar. Ya, saya akhiri. Salam numismatik.